Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bu Uswa gak akan pernah bosan sih untuk selalu ngajak kalian sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini masih diberikan nikmat sehat ya. Karena menurut Bu Uswa nikmat yang paling tidak ternilai harganya yang sangat luar biasa yaitu nikmat sehat dan nikmat iman ya. Jadi makanya selama kita masih dikasih kesehatan kita harus bersyukur, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa penuh dengan huru-hara seperti ini. Jadi kalian harus bersyukur kalau kalian masih dikasih sehat. Karena percuma kalaupun kita duitnya banyak, otak kita cerdas, kita pintar, kalau kita nggak sehat buat apa? Jadi kalau kita masih dikasih sehat kita selalu bersyukur. Makanya kalau baru bangun tidur itu langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan buru-buru cepat-cepat pengen lihat HP gitu ya. Nah, mumpung hari ini hari Sabtu, Bu Uswah pengen, hari Sabtu kan materinya pelajarannya tentang bimbingan konseling. Nah, pas banget Bu Uswah pengen ngejelasin kepada kalian lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu. Sebenarnya BK itu apa sih Bu? Sebenarnya guru BK itu ngapain sih Bu di sekolah? Tugasnya apa gitu ya? Jadi Bu jelasin. Apa sih pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri? Sebenarnya bimbingan konseling itu berasal terjemahannya dari bahasa Inggris, yaitu dari kata guidance yang artinya menjudge, membantu atau menolong. Nah, pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berupa bantuan yang dilakukan oleh ahli kepada kliennya atau siswanya yang berupa bantuan secara tatap muka baik individu maupun kelompok. Jadi pengertian bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswanya untuk membantu siswanya menyelesaikan masalahnya gitu. Dan terkadang guru BK itu memberikan informasi tambahan kepada siswanya untuk memberikan wawasan siswanya menyelesaikan masalah yang sedang dia alami. Jadi gitu tugas guru BK. Jadi kalian jangan takut, jangan sungkan untuk mengkonsultasikan apapun yang sedang kalian rasakan, misalnya tentang kesulitan belajar, tentang karir, tentang hubungan sosial gitu, nggak apa-apa, kalian konsultasikan aja ke guru BK. Itu yang pertama, pengertian tentang guru BK. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling. Apa sih sebenarnya tujuan bimbingan dan konseling itu? Nah, tujuan bimbingan dan konseling sendiri itu adalah membantu peserta didik untuk mencapai tujuan perkembangannya ya, baik dari aspek pribadi, sosial, karir ya, dan akademik. Jadi membantu kalian untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, itu tuh sebenarnya tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri. Makanya kalian kalau misalnya ada hal-hal atau kesulitan yang kalian alami di sekolah, baik itu tentang pelajaran atau tentang apapun, silakan kalian konsultasikan aja ke guru BK-nya. Misalnya tentang, Bu, saya nggak percaya diri Bu karena rambut saya keriting, atau mungkin karena rambut saya terlalu lurus, yang cowok ya, jadi saya nggak pede, jadi saya tuh kadang-kadang kalau belajar itu nggak konsen karena terlalu mikirin kondisi fisik saya. Nah, itu silakan konsultasikan gimana cara menyikapinya supaya itu tidak mengganggu pelajaran kalian, karena PD itu sangat mempengaruhi kalian untuk rajinnya berangkat ke sekolah. Tapi karena sekarang masih daring, nggak apa-apa, kalian juga tetap konsultasikan kepada guru BK kalian. Misalnya, Bu, saya mengalami kesulitan loh Bu selama daring ini, saya nggak ada kuota, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Nah, silakan konsultasikan, nanti kita sama-sama akan cari solusinya gimana baiknya gitu ya Nak ya. Nah, itu tujuan dari bimbingan konseling. Kemudian, nah, untuk tercapainya tujuan bimbingan konseling ini tadi, kalian harus ingat ada beberapa hal yang harus kalian pahami juga dalam diri kalian. Kalian harus memahami potensi yang ada dalam diri kalian. Kamu harus paham dulu potensi apa yang ada dalam diri kalian. Oh, saya memiliki, kayaknya bobonya saya ada potensi nih ke sini. Jadi kamu harus gali, kamu harus tingkatkan, kamu harus tahu mau diarahkan kemana potensi kamu ini. Yang kedua, kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana kamu tinggal. Di mana di mana bumi berpijak, di situ kamu harus beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan orang-orangnya, dengan lingkungannya gitu.
Kamu harus tahu seperti apa karakter-karakter yang ada di lingkungan kamu gitu. Jadi kamu harus bisa memahami kondisi lingkungan yang ada dalam diri kamu. Kemudian yang selanjutnya kamu harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi kamu harus menyesuaikan diri. Misalnya kamu lagi gabung sama anak-anak yang pintar, kamu harus menyesuaikan diri. Kamu juga ikut aktif, nanya-nanya, gimana nih caranya, tanya-tanya. Kamu lagi gabung sama anak-anak yang geol misalnya, anak-anak yang kelihatannya agak-agak bandel dikit gitu. Kamu juga harus bisa menyelesaikan diri. Jangan sampai kamu bisa kamu kebawa. Insya Allah kamu akan bisa mencapai tujuan bimbingan konseling itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu harus menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kamu itu secara tepat dan teratur. Kalau kamu punya potensi, kamu harus tingkatkan, kembangkan, kamu harus tahu arahnya kemana. Makanya kamu harus memahami dulu potensi apa yang ada dalam diri kamu, dan kamu harus secara optimal meningkatkan potensi yang ada dalam diri kamu. Nah, itu tadi tujuan bimbingan konseling dan bagaimana caranya supaya tujuan bimbingan konseling itu tercapai. Nah, yang terakhir adalah asas-asas yang dimiliki oleh guru BK. Nih, kalian jangan risau, kalian jangan takut, karena guru BK itu memiliki 3 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Apa Bu asas kerahasiaan itu? Asas kerahasiaan itu adalah apa-apa yang disampaikan oleh klien kepada guru BK-nya atau siswa kepada guru BK-nya itu nggak akan diceritakan kepada siapapun. Nah, jadi apa-apa yang sudah kamu rahasiakan, yang kamu sampaikan, yang sifatnya pribadi, itu yang nggak boleh diceritakan, maka sama guru BK nggak akan diceritakan, karena guru BK memiliki asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Apa sih Bu asas kesukarelaan itu? Sukarelaan itu adalah kalian antara klien, siswa dan guru BK-nya sama-sama sukarela. Siswanya sukarela menceritakan permasalahan yang dia alami secara sukarela, tidak ada paksaan, dan guru BK pun begitu, memberikan bantuan solusinya harus secara ikhlas, tidak boleh secara terpaksa atau tidak sukarela gitu. Nah, yang terakhir adalah asas keterbukaan. Nah, anak-anak kalau menceritakan masalahnya itu harus secara terbuka sama Bu Sua, jangan ada yang sedikit-sedikit ditutupin, karena itu nanti akan mengurangi kepercayaan guru BK kepada siswanya. Jadi kalau ada masalah itu, karena di bimbingan konseling ada asas keterbukaan, jadi anak-anak harus menceritakan itu semua secara terbuka, apa adanya gitu ya. Nah, itu tadi adalah pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan asas-asas bimbingan konseling. Ibu rasa itu semua bisa sudah mencakup semua untuk kalian mengenali seperti apa bimbingan konseling itu. Jadi mulai hari ini kalian harus manfaatkan guru BK yang ada di sekolah kalian, sekalipun itu daring ya. Hari ini materi BK-nya tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas BK dulu ya Nak ya. Pertemuan yang selanjutnya Ibu akan kasih kalian layanan-layanan informasi lainnya yang up to date. Jadi itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan pengertian Ibu tadi bisa membuat kalian mengerti apa sih pengertian BK itu dan apa sih tugas guru BK itu di sekolah gitu ya. Jadi itu aja yang bisa Bu Swa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit kalian untuk bagaimana kalian bisa memanfaatkan potensi, kemampuan, bagaimana kalian bisa memahami diri kalian. Ingat, kenali diri kalian sendiri dulu sebelum kalian sok mengenali orang lain. Karena kan kadang-kadang gini, anak-anak itu suka sok menilai orang lain dulu. Bu, kayaknya anak itu begini deh. Hey, stop. Kenali dulu diri kamu. Jangan pernah kamu menilai orang lain itu A, B, C, D sampai Z. Kenali dulu diri kamu siapa, kita berasal dari mana, tugas kita itu apa, peran kita di dunia ini itu apa gitu. Jadi jangan menilai orang lain dulu sebelum kamu menilai diri kamu sendiri. Gitu aja yang bisa Bu Uswa sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.